Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yehan mengatakan kalau apa yang dia lakukan semua itu demi Xian. Mendengar kata-kata Yehan membuat Lily menjadi marah. Lily ingin mengatakan kalau Xian itu adalah tunangannya. Tapi sebelum Lily selesai berbicara, Yehan sudah kabur. Melihat hal itu, Lily dan Wuyu pun bengong. Kemudian, Lily bergegas mengejar Yehan. Wuyu yang melihat Lily sudah pergi, berencana untuk kabur. Melihat Wuyu akan kabur, Xion pun mencoba untuk menghentikannya. Berpindah ke Lily, dia pun terus mengejar Yehan. Lily mengatakan kalau di depan adalah jurang, jadi Yehan tidak akan bisa kabur. Lily menyuruh Yehan untuk ikut dengan Lily menemui Raja Kota. Kalau tidak, Lily akan mematahkan kaki Yehan. Yehan tidak mempedulikan apa yang dikatakan Lily. Yehan sangat membenci Lily, karena Lily sudah mengambil semua yang Yehan miliki. Yehan melemparkan sesuatu ke arah Lily. Itu adalah seekor lebah, yang digunakan untuk melawan Lily. Lebah yang Yehan lemparkan adalah lebah jarum beracun. Lebah itu memiliki racun yang dapat membunuh peringkat emas hitam dalam hitungan detik. Dan lagi, makhluk itu sangat sulit untuk dibunuh. Lily mengeluarkan kekuatan hukum cahaya, kemudian dimanipulasi menjadi bentuk jarum. Jarum itu dilemparkan ke arah lebah tersebut. Lebah itu pun berhasil dikalahkan oleh Lily. Yehan tidak percaya melihat lebahnya dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Dia terus berlari dengan perasaan yang sangat kesal. Lily tidak bisa menyusul Yehan. Yehan lebih memilih untuk lompat ke jurang dibandingkan ditangkap oleh Lily. Sampai di depan jurang, Yehan pun berhenti. Terlihat dari belakang Yehan, Lily melepaskan serangan yin-yangnya. Lily yang sudah bergabung dengan iblis rohnya, memperhatikan serangan yang dikeluarkan. Kemudian ledakan pun terjadi. Yehan terkena serangan itu, yang menyebabkan Yehan terjatuh ke jurang. Sedangkan Lily berhenti di tepi jurang. Dia melihat ke arah dasar jurang, dan termenung tanpa berbicara. Di sisi lain, terlihat Xion sedang mengejar Wuyu, yang berusaha kabur. Xion mengeluarkan kekuatan saljunya. Mereka berdua saling kejar-kejaran di udara. Lily yang berada di bawah melihatnya. Kemudian, Lily berencana untuk membantu Xion mengalahkan Wuyu. Xion tidak membiarkan Wuyu kabur. Kalau Xion tidak bisa menangkapnya, dia berencana untuk melakukan hal lain. Xion mengumpulkan kekuatan hukum, kemudian membentuk sebuah pedang yang besar. Wuyu yang melihat kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Xion menjadi panik dan tidak percaya. Xion pun melemparkan pedang tersebut ke arah Wuyu. Pedang itu melesat dengan cepat ke arah Wuyu. Pedang itu mengarah langsung ke punggungnya Wuyu. Wuyu merasa diambang kematian. Dia berteriak, tapi serangan pedang itu tidak mengenainya. Dia terdiam dan memegang perutnya. Dia heran kenapa pedang itu tidak menembusnya. Kemudian dia berbalik ke belakang. Wuyu melihat pedang esnya sudah hancur. Lily bertanya, siapa lagi yang datang? Ternyata, ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan Wuyu. Kemudian orang itu menurunkan Wuyu. Dia menatap ke arah Xion. Orang yang menyelamatkan Wuyu adalah Tuan Muda Tianling. Wuyu berterima kasih kepadanya, dan menanyakan kenapa dia berada di tempat ini. Tianling bertanya kepada Xion, apakah Wuyu telah melakukan kesalahan kepadanya? Lily muncul di depan Xion. Dia mengatakan kalau itu hanya masalah lama, dan tidak ada urusan dengan Tianling. Kemudian menyuruh Tianling agar tidak ikut campur. Tianling mengatakan kalau keluarga Wugui merupakan bagian dari keluarga utara mereka. Kalau Lily ingin membunuh Tuan Muda dari keluarga Wugui, maka Lily harus berurusan dengan Tianling. Lily terdiam, dan Xion memperhatikan apa yang akan dilakukan Lily. Lily berkata, untuk kali ini dia akan membiarkan Wuyu pergi. Tapi lain kali, Lily akan membereskan urusannya dengan keluarga Wugui. Dan Tianling juga tidak akan dapat melindunginya. Kemudian Lily mengajak Xion untuk pergi. Tianling juga akan pergi. Tapi Wuyu meminta Tianling untuk tidak pergi dulu. Dia mengatakan, dua manusia tadi meskipun peringkat emas hitam, tapi dia bisa membunuh dua ahli peringkat legenda dari keluarga Wugui, dan menginginkan Tianling agar berhati-hati terhadap Lily dan Xion. Tianling menanyakan, kenapa Wuyu sampai memprovokasi mereka. Wuyu pun menjawab, semua itu karena anak buahnya yang sempat ada masalah dengan Lily dan Xion. Tadinya Wuyu berpikir bisa membantu anak buahnya, tapi Wuyu tidak menyangka kalau Lily dan Xion begitu kuat. Tianling mengatakan, kalau 9 lapis tanah kematian, tidak seperti kota batu hitam milik keluarga Wugui. Jika Wuyu terus-terusan sombong di sini, bahkan Tianling tidak akan bisa menolongnya.
Wuyu pun menganggukkan kepalanya. Dalam hati dia bergumam, kalau dia berhasil menyembunyikan informasi tentang kotak Glory. Tianling dan Wuyu melihat keadaan anggota keluarga Wugui. Mereka berada di dalam lubang bekas ledakan yang dibuat Nili. Nili melihat kalau Tianling sudah pergi. Nili merasakan kalau Tianling memiliki aura yang misterius. Untungnya, dia tidak melawan Nili dan Xiun. Xiun menanyakan bagaimana dengan Yehan. Apakah Nili berhasil menangkapnya? Nili menjawab, kalau Yehan berhasil melompat ke jurang. Tapi dia juga terkena serangan Nili. Karena jurang itu sangat dalam, dan juga Nili tidak tahu monster apa yang ada di sana. Jadi dia tidak bisa turun untuk mencarinya. Xiun mengatakan kalau mereka harus merahasiakan dari ayahnya. Nili pun menepuk pundak Xiun. Dia mengatakan kalau Yehan sudah banyak melakukan hal jahat. Untuk apa mereka bersedih atas kematiannya? Xiun pun mengeluh. Pandangan mereka berpindah ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat monster naga dan orang-orang sedang bertarung. Pertarungan mereka sudah tidak di danau lagi, melainkan sudah di atas danau. Nili mengajak Xiun mendekatinya. Ukuran monster naga itu semakin membesar. Monster naga itu mulai meraung. Changming menyuruh orang-orang untuk berjaga di danau, agar monster naga itu tidak masuk ke dalam danau. Orang-orang pun mengikuti perintahnya. Orang-orang yang menjaga danau merasakan kalau ada sesuatu yang aneh. Ternyata raungan monster naga itu bertujuan untuk memanggil teman-temannya. Teman dari monster naga itu pun muncul dari dalam danau dan menyerang orang-orang yang ada di danau. Setelah itu, satu persatu monster naga mulai muncul. Monster naga berada di peringkat emas hitam, jadi orang-orang di sana berusaha menyerang monster naga. Melihat orang-orang yang berada di danau tidak terlalu kuat, Changming akan menggunakan kekuatannya. Dia mulai mengeluarkan petir dari tubuhnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.